Namo Buddhaya anak-anak, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah mengenal masa rumah tangga Pangeran Siddhartha. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Masa rumah tangga Pangeran Siddhartha. Raja Suddhodana akan menikahkan Pangeran Siddhartha dengan mengadakan sayembara yang akan diikuti dari berbagai istana. Ada berapa sayembara yang dilombakan Pangeran Siddhartha? 4. Ya, benar sekali. Ada 4 sayembara yang akan dilombakan oleh Pangeran Siddhartha sebelum menikah. Yang pertama, balapan kuda. Yang kedua, menjinakkan kuda liar. Yang ketiga, bermain pedang. Dan yang keempat, memanah. Pangeran Siddhartha berhasil memenangkan semua sayembara. Semua orang bergembira ketika Pangeran Siddhartha bisa mengangkat busur dengan tangan kirinya. Kemudian dilepaskan tepat sasaran hingga merobohkan 100 pohon. Anak-anak, setelah memenangkan 4 sayembara tersebut, Pangeran Siddhartha dinikahkan Raja Suddhodana pada usia 16 tahun. Usia Pangeran Siddhartha saat menikah. Anak-anak, apakah kalian pernah ikut orang tua kalian ke pesta pernikahan? Tentunya pernah ya. Pangeran Siddhartha menikah pada umur 16 tahun dengan putri Yasodhara dari kerajaan Kolia yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pangeran Siddhartha dipenuhi kebahagiaan dan dikaruniai seorang anak. Setelah menikah, Pangeran Siddhartha muncul keinginan untuk keluar istana. 4 peristiwa yang dilihat Pangeran Siddhartha ketika keluar istana. Saat Pangeran Siddhartha berumur 29 tahun, muncul keinginan untuk keluar istana dengan kuda berwarna putih bersih yang kecepatannya melebihi rata-rata. Pangeran Siddhartha setelah keluar istana melihat berbagai peristiwa. Ada 4 peristiwa yang dilihat Pangeran Siddhartha. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, orang meninggal. Dan yang keempat, petapa suci. Setelah melihat 4 peristiwa, Pangeran Siddhartha dengan tekad yang kuat untuk melepaskan kemewahan keduniawian dari usia tua, sakit dan mati. Saat Pangeran Siddhartha di luar istana dan melihat 4 peristiwa, Pangeran Siddhartha mendapat kabar bahwa putranya telah lahir. Kelahiran Rahula. Pangeran Siddhartha merasa gembira ketika mendengar kabar putranya telah lahir. Tetapi Pangeran Siddhartha mengingat semua peristiwa yang lahir pasti akan mengalami tua, sakit, dan mati. Kemudian Pangeran Siddhartha berkata, Rahula Jatto Bandanang Jatang. Artinya sebuah ikatan atau jerat telah lahir. Ketika Pangeran Siddhartha memasuki kota Kapilawastu bersama banyak pengikutnya, Kisah Gotami bertemu dengan Pangeran Siddhartha. Percakapan antara Kisah Gotami dengan Pangeran Siddhartha. Mendengar kalimat yang diucapkan Pangeran Siddhartha, Kisah Gotami merasa bahagia hingga mengungkapkan perasaannya dengan berkata, Tenanglah ibunya, tenanglah ayahnya, tenanglah istrinya yang memiliki suami seperti Anda.
Akhirnya Pangeran Siddhartha menyadari bahwa kedamaian sejati akan muncul jika keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan pandangan salah itu disingkirkan. Kemudian Pangeran Siddhartha akhirnya merenung dan tekadnya untuk meninggalkan keduniawian semakin kuat. Raja Suddhodana membuat pesta yang begitu meriah untuk menyambut kelahiran cucunya. Namun Pangeran Siddhartha tetap memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan istana dengan kuda yang bernama Kantaka bersama Cana kusirnya. Nah anak-anak, demikian kisah tentang masa rumah tangga Pangeran Siddhartha. Dari 4 sayembara, usia Pangeran Siddhartha saat menikah, 4 peristiwa, kelahiran putra mahkotanya, serta percakapan antara Kisah Gotami dengan Pangeran Siddhartha. Semangat dan tekad yang kuat, ia rela mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain. Rela meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya untuk melepaskan kemewahan, keduniawian dari rasa sakit, tua dan mati. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami masa rumah tangga Pangeran Siddhartha? Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas dan latihan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Terima kasih anak-anak. Marilah kita akhiri kelas Dharma ini dengan memuji Buddha. Namo Buddhaya.